Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Shakib, NPM 191000335 dari kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Hukum Ekonomi Syariah tentang analisis praktik etika bisnis syariah atau studi kasus pasar leuwih liang. Yang pertama, di sini saya akan membacakan abstraknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana etika bisnis pedagang secara Islam, bagaimana praktik etika bisnis pedagang di pasar leuwih liang, dan untuk mengetahui etika bisnis syariah di kalangan pedagang muslim di pasar leuwih liang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Informan penelitian ini berjumlah 25 orang. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan pedagang di pasar leuwih liang. Hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa belum sepenuhnya para pedagang di pasar leuwih liang paham mengenai etika bisnis syariah. Namun dari jawaban yang mereka berikan mengenai menjaga kehalalan produk serta bagaimana menjaga kepercayaan pelanggan, sudah bisa dikatakan bahwa mereka sedikitnya telah menerapkan etika bisnis secara syariah. Yang kedua, di sini saya akan membacakan tentang pembahasan etika Islam atau adab dan akhlak Islamiyah. Adalah etika dan moral yang dianjurkan di dalam ajaran Islam yang tercantum di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, dengan mengikuti contoh dari teladan Nabi Muhammad SAW yang di dalam akidah Islamiyah dinyatakan sebagai manusia yang paling sempurna akhlaknya. Dalam hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikembangkan melalui etika tauhid dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, sebagaimana dalam berperilaku baik dari perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan dalam hubungan manusia dengan sesama makhluk dapat dikembangkan melalui sikap etis yang baik menurut akal sehat dan tidak keluar dari jalur norma agama serta dapat dipertanggungjawabkan. Etika atau akhlak merupakan suatu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, yang dapat melahirkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa melalui maksud dan memikirkannya, atau lebih lama, maka jika sifat tersebut melahirkan suatu tindakan yang terpuji menurut ketentuan akal dan norma agama, dinamakan akhlak yang baik. Akan tetapi, manakala ia melahirkan tindakan yang jahat, maka dinamakan akhlak yang buruk. Akhlak yang baik dan buruk tersebut telah termaktub dalam Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar bagi etika Islam. Titik sentral etika Islam merupakan penentuan kebebasan manusia untuk bertingkah laku dan bertanggung jawab. Karena kepercayaan terhadap kemahakuasaan Allah, hanya saja kebebasan itu tidaklah mutlak, dalam arti kebebasan yang tak terbatas. Kebebasan yang terbatas. Jika sekiranya manusia memiliki kebebasan mutlak, maka berartilah manusia menyaingi kemahakuasaan Allah selaku pencipta atau khalik semua makhluk. Tanpa kecuali adalah manusia itu sendiri. Dalam etika Islam, manusia adalah pusat ciptaan Allah. Yang ketiga, di sini saya akan membacakan hasil penelitian dalam studi kasus pasar leuwih liang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut. Dalam penelitian yang dilakukan, pada faktanya realita bisnis sehari-hari para pedagang di pasar leuwih liang sudah sedikitnya menerapkan praktik etika bisnis syariah. Namun belum semuanya benar-benar paham mengenai apa saja etika bisnis syariah. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengetahuan agama yang dimiliki oleh pedagang telah diterapkan dalam kegiatan bisnisnya. Mereka menjalankan bisnis dengan tetap memakai aturan yang diperolehkan oleh ajaran agama. Masih ada sedikit hal yang melenceng dari agama Islam.
Pemahaman mereka tentang bisnis yang baik sesuai dengan etika bisnis syariah sesuai dengan indikator penulis dapat dilihat dari pertanyaan yang diajukan peneliti, yaitu kejujuran dalam menjual barang, produk yang dijual belikan halal, kesatuan atau tauhid dengan tetap menjaga ibadah wajib setiap berbisnis, keseimbangan atau keadilan dilihat saat mereka meratakan harga dengan harga pasaran. Cara mereka melayani pembeli dengan ramah. Hasil presentasi wawancara yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan hasil bahwa 40% responden atau 10 dari 25 responden masih belum memahami konsep etika bisnis syariah. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.